Shalom, 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 selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 11 November tahun 2022. Sungguh ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 14 hari bersama Hosea. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-13, maka kita akan membaca kitab Hosea pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Judul renungan kita hari ini, katakanlah ya pada setiap teguran Allah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-9. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Dosa yang sama dan dilakukan berulang kali, tapi tidak diakui dan dibereskan, akan membuat penghukuman. Itulah Israel. Tudingan Hosea terhadap dosa Israel yang berpaling kepada ilah lain sepertinya tidak membuat Israel kunjung menyesal dan bertobat, sehingga akhirnya hukuman pun tidak mungkin lagi dihindarkan. Pasal menjelang akhir dari kitab Hosea ini sepertinya merupakan pukulan terakhir atas semua perbuatan dosa Israel. Dosa terbesar Israel adalah penyembahan berhala, sehingga mereka harus mati dan lenyap tak berbekas. Kesalahan Israel yang lainnya lagi ialah tidak tahu berterima kasih atas segala berkat dari Allah yang sudah mereka nikmati pada masa lampau. Oleh karena itu, penghukuman Allah diibaratkan laksana binatang buas yang memangsa korban-korbannya. Apa yang dilakukan Israel? Mereka malahan bersandar kepada pemimpin politik untuk keselamatan mereka. Padahal raja tidak mampu menyelamatkan mereka dari pembinasaan Allah. Puncak kemarahan Allah atas kekerasan hati Israel telah tiba. Ibarat bayi yang sudah waktunya lahir namun menolak untuk keluar. Israel dengan bodohnya bertahan di dalam dosa-dosanya. Semua uraian mengenai dosa Israel tersebut memperjelas keadilan Allah untuk menghukum Israel dengan membinasakan mereka. Israel sebenarnya memiliki kesempatan berkali-kali untuk bertobat. Allah mengutus bukan hanya Hosea, melainkan banyak nabi lainnya. Seandainya Israel mau mengakui dosa, mohon ampun dan bertobat, tentu penghukuman tidak perlu dijatuhkan sefatal itu. Pada saat ini, hanya pukulan keras saja yang mampu menghancurkan hati yang congkak itu. Dan hanya hukuman keras saja yang bisa menundukkan hati yang bebal. Sidang jemaat Tuhan, lewat pembacaan dalam perenungan kita hari ini, Tuhan ingin berbicara kepada kita bahwa peristiwa Israel merupakan peringatan bagi kita. Jangan menyepelekan teguran Allah, sebab itu akan membuat hati kita akan semakin menjadi keras. Kadang, cuma satu jalan yang bisa Allah lakukan terhadap hati yang keras dan bebal. Tentu Anda tidak ingin mengalami dihancurkan oleh Allah. Betul bukan? Biarlah kiranya kita memiliki hati yang lembut. Setiap kali Allah menegur kita lewat firman-Nya, lewat pernyataan-pernyataan yang positif yang datang kepada kita untuk mengingatkan kita akan segala kesalahan-kesalahan kita. Buka hati dengan lemah lembut dan minta ampun kepada Tuhan. Dan percayalah, setiap kali kita memohon ampun kepadanya, sadar akan segala perbuatan-perbuatan kita, Tuhan selalu membuka tangannya dengan lebar, menyambut kita dan memeluk kita dengan kasih-Nya. Katakanlah ya pada setiap teguran Allah yang datang kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, percayalah, kemana dan dimanapun saudara berada sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.